curiga tuh. Ngapain harus curiga? Saya udah percaya sama dia. Jangan-jangan dia tuh pacaran lagi. Ya enggak lah, saya mah enggak curiga. Jangan-jangan saya curiga kamu tidak normal. Justru saya mah pengen hidup saya bebas, nggak banyak pikiran. Kenapa sih kamu malas-malasin kayak gitu? Nanti kalau udah sakit hati baru tahu rasa. Enggak, Jen, enggak. Kamu ya, sudah? Hah? Masalah apa nih? Curiga? Saya lihat ceweknya dia itu jalan sama orang lain, tapi Enggak, siapa yang jalan sama? Tapi yang saya tahu dia mah bebas. Bebas Kalau apa? mau curi-curiga. Bebas lah kita mah. Percaya lah gitu. Iya, ngapain harus curiga ya? Hidup kita nggak bebas. Oke, baik. Kita udah curiga. Curiga ya? Memang kita mau bahas curiga hari ini ya. Bro sis, curiga adalah sifat atau sikap yang muncul karena hilangnya kepercayaan terhadap seseorang. Namun, yang perlu dipertanyakan apakah perlu curiga itu atau sama sekali tidak. Baiklah bro sis, jumpa lagi bareng saya Mas Fatwa. Tentu saja kita masih di acara Debat Usil. Jangan usil kalau asal. Bro sis, sekarang mari kita dengarkan apa sih persepsi dari kedua kubu ini tentang curiga. Saya mau mulai dari Mang Jejen. Menurut Mang Jejen, Mang Jejen curiga itu perlu apa? Perlu. Masa kita tidak maksudnya tidak curiga terhadap orang asing yang tidak kenal, misalkan ya tiba-tiba misalkan puntang kuliling apa puntang kuliling? Para wiri dong ya. Dan ya kita harus waspada lah, tapi juga jangan berlebihan. Yang penting tidak menuduh, tapi curiga boleh. Curiga boleh ya. Curiga itu adalah cerminan dari kewaspadaan kita. Menurut saya sih curiga itu saya tidak setuju dengan yang namanya penting itu curiga atau curiga itu penting tidak. Buat saya tidak penting. Kenapa? Karena begini, artinya ketika kita memberikan sesuatu sikap curiga terhadap seseorang, berarti kan kita hidupnya tidak tenang. Kita harus selalu berpikir. Bukan masalah tidak tenang. Tapi kan memang begini, artinya saya lebih memastikan bahwa apapun yang terjadi ya sudahlah. Ya, artinya bukan hidup tenang, tapi kita harus waspada. Harus waspada kan? Iya, begini Kang Jejen, saya pengalaman nih, waktu itu keluarga saya udah curiga ya. Di depan rumah tuh ada kendaraan yang bolak-balik. Saya nggak merasa curiga, karena saya tahu itu kesetum. Itu salah kan curiga. Kenapa ada dengan curiga? Karena sudah mengetahui bahwa itu kesetum. Bukan begitu, cuma saya orangnya pengen hidupnya bebas. Gitu, nggak banyak pikiran. Coba Mang Jejen sekarang kan apa penyakit Mang Jejen sekarang? Curiga. Pasti nggak tenang hidupnya. Ya, tapi maksudnya gini, curiga itu memang tidak harus berlebihan, tapi kecurigaan itu kita harus ada karena menunjang untuk kewaspadaan kita. Betul. Itu satu ya. Ketika kita bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan dia terus mepet, wajar kita curiga karena kita untuk waspada. Nah, kalau kita tidak ada kecurigaan, maka kita akhirnya terhipnotis misalkan. Mungkin ibu pernah trauma atau begitu ya? Kalau curiga sama seseorang. Saya selalu curiga. Kalau saya enggak. Tapi tidak berlebihan. Saya positif curiganya. Bahkan untuk mencurigai pasangan itu tidak? Enggak, kalau saya udah percaya. Berarti Anda tidak mencintai 100% terhadap pasangan Anda. Justru saya mencintai. Kenapa Anda tidak curiga? Artinya sudah percaya. Itu artinya begini, Atau ibaratnya memang melakukan sesuatu yang agak sedikit tidak proper tidak pas. Saya emang enggak. Terlalu pas ya? Pasrah justru dengan menghilangkan kata curiga itu kita lebih pasrah. Silakan apapun yang terjadi kita sudah nerima. Nah, yang namanya waspada, berhati-hati itu beda dengan curiga. Ya kan, ketika kita ada sesuatu hujan, kan kita hati-hati hujan, itu kan beda dengan curiga. Waspada hujan, itu beda dengan curiga. Jadi konteks kalimatnya berbeda. Ini beda. Kita kan yang pasti kan kenapa harus hujan. Maksudnya gini, di dalam sebuah kata curiga itu ada waspada. Di dalam sebuah kata tidak curiga dengan makhluk lagi, dengan manusia. Di dalam sebuah kata tidak curiga yang tadi Anda utarakan itu ada kata percaya. Nah, akhirnya waspada dengan percaya, curiga dan tidak curiga, gitu ya. Nah, yang harus kita imbangi ini adalah selebihnya bahwa curiga itu kita tidak harus berlebihan, intinya. Tapi curiga itu harus tetap ada, harus ditanamkan. Karena apa?
sebuah kewaspadaan gitu kan. Pohon singkong ya ditanam gitu. Ya kalau Anda punya pola tidak curiga, rasakan aja. Pola itu adanya di tukang jahit. Pola itu. Dari kompak. Terus sekarang musuh aing. Dipegang kamu tuh diberitahu itu harus menggugu atuh. Iya, kalau saya tuh orangnya memang tidak curigaan. Bahkan waktu itu ada orang gila masuk ke rumah, saya suguhin, saya kasih makan. Saya kira Mbak Imwong, ternyata orang gila. Nah itu kan berarti kita curiga. Ya tapi kan tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Tapi kan istri anda curhat ketika ada orang gila ke sana, aduh saya hilang TV sok. Itu kan akibatnya. Nggak apa-apa, saya TV beli lagi, harta titipan Bu. Kita ini lebih pasrah. Segala sesuatu kita sudah menyerahkan apapun yang terjadi. Biarkan itu terjadi apapun. Misalkan ada orang mencela kita, kalau memang tidak ada ilmunya tidak akan celaka. Kasihannya orang curiga aja, kasihan. Bingung orang itu banyak masalah gitu ya. Sebenarnya saya curiga juga sama kalian, gitu ya, sama Anda. Curiga. Tuh kan, seperti itu. Berarti kreatif ya ini. Kita nggak punya pikiran enak aja. Kita mana punya apa-apa. Karena gini, dengan kecurigaan kita bukan tidak hidup tenang, kita juga tenang. Dengan artinya ada kewaspadaan, gitu maksudnya. Betul, tapi menurut saya sih memang curiga itu lebih ke konotasinya adalah negatif. Kenapa? Karena berpikiran orang akan jahat. Ya, berpikiran orang akan mencela kita. Kalau misalnya polisi mencurigai itu, ya itu kan berarti orang jahat. Mencurigai itu konotasinya negatif. Artinya ketika polisi mencurigai seseorang itu kan ada hubungannya dengan kriminalisasi atau hubungannya dengan korupsi, apapun itu yang terjadi dengan hubungan dengan polisi. Iya, ya kan? Itu udah diteliti ya. Karena kosakata curiga itu bingung ketika harus ada kosakata yang usah bingung. Apa sih kosakata? Ini dalam hati saya tidak curiga lah sama seseorang. Saya mah curiga Anda tidak setuju dengan pendapat yang tadi barusan Anda omongkan. Saya setuju. Kenapa kamu suka membongkar seperti itu? Karena gini, yang namanya manusia itu kan harus pasrah. Tapi kan kalau ada kecurigaan masa harus pasrah, gitu kan? Wajar. Tidak curiga ya? Tidak curiga. Hidupnya tenang. Hidup itu. Anda tidak curiga kalau sepatu ini milik Anda? Enggak, saya ngapain? Masa milik saya seperti itu? Padahal jujurnya kan dikasih di Pak Haji ini. Biarin. Saya tidak curiga. Tidak curiga sama saya. Ngapain harus curiga? Karena Mang Jajan ngambil sepatu Mang Koko. Biarin, kalau sudah rezekinya silakan aja, nanti juga dosa tanggung sendiri ya. Berarti kan Anda tidak pasrah kalau begitu. Pasrah. Biarkan saja kalau memang sepatu itu milik saya, terus dipakai sama dia. Gini aja. Sok aja. Gini aja. Curiga itu jangan lebih ke mendekati hal-hal yang negatif. Itu aja. Jadi contoh. Curiga. Curiga itu kita menilai. Artinya apa? Curi-curi pandang. Ri artinya? Ribet amat sih. Berarti ribetnya curiga terlibat. Ya, ribet amat sih. Yang enggaknya apa? Nggak usah gue pikirin gitu kan. Ya kita nggak usah gue pikirin. Terima kasih sudah mendengar. Kasihan aja. Maafkan ya. Maksudnya gini. Dia terkompak banyak ini. Secara kurang persiapan itu kan secara harfiah, ya. Secara harfiah. Kalau secara konotasi itu adalah ada waspada. Iya, berarti kan negatif. Awas, pada. Nah, itu pada siapa? Pada Anda. Tenang gitu. Ya, terlepas dari tenang dan tidak tenang, yang penting kita sudah waspada. Kenapa kita dicurigai? Maksudnya curiga itu untuk berjaga-jaga, waspada. Memangnya kita hansip ya berjaga-jaga apa? Emang udah ronda. Jangan sampai terjadi sesuatu pada diri kita. Ya berarti kan itu konotasinya negatif. Bukan negatif, waspada. Waspada itu kata-kata saya bilang. Was itu awas. Pak itu bapak. Itu apa ya? Sebenarnya antara hati-hati dan curiga itu jauh. Misalnya kita melihat tiang listrik nih. Orang curiga tiang listrik. Harus hati-hati misalnya. Masa tiba-tiba karena orang curiga jalan lagi gitu kan. Kalau saya gini ya, melihat dari sebuah konotasi yang positif. Curiga itu kata Cegantini ya. Tahu Cegantini? Tahu. Kamu udah dapat bocoran berarti ya? Kacau. Enggak kan, kita ditemani sama Cegantini dan beberapa
episode itu ada kan ada ego ya. Nah, itu istilahnya kita harus itu mah ada sosiologi dulu Pak Abi. Harus bisa menempatkan kecurigaan yang memang tidak berlebihan. Nah, untuk apa kita curiga? Untuk kita bisa berjaga-jaga, betul kata Mang Jen. Satu memang tadi. Kalau kita selalu pasrah ngejahit, misalkan, aduh harga lepis misalnya mahal. Disimpan, gitu kan di luar. Kalau Anda ngerasa tidak sayang, berarti Anda tidak menyimpan barang itu di luar. Jadi itu ada kecurigaan, takut ada yang ngambil, ada. Kalau saya sih lebih pasrah, artinya ada tempatnya menjemur, disimpan di situ. Kalau sudah rezekinya saya, berarti akan balik lagi. Itu menurut persepsi kubu kiri, menurut persepsi kubu kanan juga seperti itu. Kita simpan baik-baik juga dulu persepsi masing-masing. Persis kita akan kembali di segmen berikutnya, tentu saja dengan menghadirkan pakar psikologi yang akan membahas dan menggali tentang curiga lebih lanjut. Karena kubu itu ya banyak ketidaktenangan. Benda ini udah manggil itu. Saya curiga kamu itu. Jangan Lusil, kalau asal. Proses kembali di segmen berikut. Sudah hadir di sini Cik Gantini seperti yang saya janjikan tadi. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi soal curiga ini ya, Cik Gan ya. Selalu dibantu dong? Udah tahu temanya. Ya, itu kan bahasa curiga itu kan sebuah sikap berarti. Sikap atau sifat itu. Berpikir. Pola pikir. Nah, ini kan ada apakah memang di sini kan kita lagi bahas tentang yang namanya curiga. Penting nggak sih sebenarnya curiga itu? Bahaya. Bukan penting, kalau penting kan harus diadop dan harus dipertahankan dalam diri. Jadi tidak ada sisi positifnya sama sekali. Sama sekali tidak ada. Jadi gini, kalau secara kewaspadaan kita sendiri. Kalau kewaspadaan hati-hati, kalimatnya take care, bukan curigation. Take care. Yang suka disebelah itu sebelah take care. Take care. Ini memang agak sedikit blunder ya. Ya, jadi gini, secara psikologisnya curiga itu muncul dari seseorang karena dia kurang percaya sama orang. Ya betul, kurang percayanya bisa macam-macam penyebabnya. Apakah karena dia punya pengalaman hidup yang tidak enak sehingga akhirnya mencurigai orang? Ya betul, tidak enak hidup dia. Atau sering dibohongi. Dia pernah punya bisnisnya percaya sama orang. Kurang matching. Ya, kurang matching. Atau tuh banyak matching, jadinya nggak enak gitu ya. Terus akhirnya dia merasa tidak bahagia, insecure. Terus akhirnya saya curiga, dia mau ngapain gitu? Dia mau ngapain? Nah itu muncul karena ketidakpercayaan. Tidak percaya karena masa lalu yang tidak bagus. Otomatis orang yang tidak punya masa lalu tidak bagus, yang bagus itu nggak akan curiga. Atau dia pernah diposisikan tidak dipercaya orang. Bukan karena dianya tidak kompeten, tapi orang yang melakukan ke dianya memang orangnya curigaan. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini, ada di satu kumpulan masyarakat yang memang ada misalnya menemukan satu individu yang tingkah lakunya memang kadang mencurigakan gitu. Banyak kan hal-hal seperti itu yang ternyata dia adalah misalnya seorang gembong narkoba dan sebagainya. Nah itu curiga seperti apa sih itu? Kalau curiga itu ya, kalau kalimat mencurigakan itu sebenarnya lebih tingkah laku yang agak menarik perhatian. Jadi mencolok berbeda. Jadi konotasinya negatif berarti. Negatif. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini aset curiga itu bagus untuk kita berhati-hati pada orang. Berhati-hati pada orang itu bukan curiga, tapi kita untuk menjaga diri. Akhirnya kita mencurigai supaya kita terjaga. Bukan alasan, tapi berhati-hati pada orang supaya kita terlindungi, itu lebih tepat. Oke, tapi kalau kita memelihara rasa curiga itu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, karena pada saat kita sudah kalimat curiga itu sudah kita nggak percaya. Tapi kalau kerja aja gini ya, bisnis, saya leader, saya manajer, saya curiga, saya punya tim banyak, saya curiganya nggak usah parah. Curiga dia nggak bisa selesai. Jadi ditungguin itu kerjaan timnya. Tapi maksudnya gini
gini Cek, curiga juga boleh sebetulnya menurut saya gitu ya, tapi hanya untuk diri kita sendiri, untuk menjaga kewaspadaan. Iya, sok aja kamu aja, nggak apa-apa. Sendirilah kamu aja, nggak apa-apa. Kalau gitu curiga ke diri lebih bahaya lagi. Bukan, maksudnya bukan untuk curiga ke diri, tapi curiga kepada orang lain, tapi hanya untuk diri kita, untuk waspada. Ya, itu namanya bukan curiga, lebih ke hati-hati. Hati-hati untuk lebih ke memperhatikan, menganalisa. Jadi bisa melihat ada Kang Koko, saya baru kenal nih, saya nggak mau dong dibohongin Kang Koko di PHP gitu. Jadi saya Kang Koko ngomong apa nggak langsung analisa dulu. Terus bahkan kita mencari tahu Kang Koko tanya ke Kang Linda, Kang Koko kayak apa sih? Tapi itu kan positif, tapi kalau curiga apa sih lu? Gua gitu. Nanti gua lagi nggak butuh teman. Nah itu curiga. Sikap yang terrefleksi itu berbeda. Sikapnya berhati-hati itu lebih menjaga dan tetap nyaman buat orang. Kalau yang curiga tuh lebih akan menjauhkan keharmonisasian. Berarti kalau begitu kita harus membuang rasa curiga itu. Dibuang. Berarti pada dasarnya setiap manusia itu memiliki karena ada indikasi. Jadi gini, apa semua orang yang tidak memiliki indikasi yang trauma, sering dibohongi dan segala macam, itu kemungkinan untuk tidak memiliki rasa curiga itu ada? Kalau tidak pernah mengalami, tidak diperlakukan apa, tidak ada. Tapi saya rasa semua orang pernah mengalami. Ya. Mungkin diciptakan kata curiga itu ada di manusia gitu ya. Iya kan? Kucing gitu. Ada berarti diciptakan ada kata curiga. Itu diadaptasi dari memang sikap yang timbul karena sikap timbul karena ada sesuatu, misalkan dia ngalamin hidup dia atau dia melakukan. Waktu waktu kecil ya, masih kecil. Ayahnya itu selalu gini, kamu ngapain itu? Lagi belajar, itu ayahnya mencurigai kan? Kamu ngapain itu? Lagi belajar, ayah bohong. Mana ayah? Itu sebenarnya udah memberikan modeling, ayahnya nggak percaya saya. Iya, anaknya kayak ini nih, percaya. Ayahnya nggak percaya gitu. Nah itu gelisah hidupnya. Gelisah. Ya ngerti lah saya. Apa? Ya dulu polanya seperti itu. Jadi memang hati-hati kita kalau bukan sebagai orang tua, kalau yang tadi hati-hati itu adalah ketika kita melihat tadi ya Eci nanya itu apa sih lagi ngapain dia, kan kita kalau kalimat umum itu kita harus curiga sama dia, bukan hati-hati lihat kamu lagi ngapain nak lagi ini, terus udah gitu benar padahal itu kan sebenarnya make sure ya. Tapi kalau curiga masa sih coba sini lihat kayaknya nggak mungkin deh. Nah, itu diulang-ulang memunculkan orang jadi tidak trust sama orang, apalagi kalau tumbuhnya dari kecil. Dan makanya itu yang tadi bilang mungkin saja tidak terjadi kalau pola asuhnya baik. Tapi kalau dari kecilnya seperti itu, walaupun udah gedenya dia tidak pernah disakitin orang lain, tapi jadi muncul kayak gitu karena pernah dapat perlakuan atau bahkan ketika kecil tidak mendapat perlakuan seperti itu, tapi ketika besar tumbuh dewasa lingkungannya membuat mengkondisikan begitu jadi tumbuh. Oke, berarti kalau begitu kita tidak boleh memelihara rasa curiga itu. Kemudian kalau ada orang yang memang kalau kucing nggak boleh pelihara ya, sama tuyul ya. Orang yang mempunyai sikap curiga berlebihan, bagaimana mengatasinya? Paranoid itu, itu bisa sakit jiwa itu. Sakit jiwa. Ya, kalau paranoid bagaimana cara menghadapi orang tersebut? Benar ini apa? Kalau menghadapi orang yang parno, yang udah sedikit-sedikit, itu kita harus lebih meyakinkan dia. Gak boleh dihindarin justru, gak boleh diiniin. Itu kan dia semakin curiganya semakin tinggi. Jadi harus dideketin. Misalkan Kang Koko curiga terus sama saya. Sini. Apa sih yang bikin kamu curiga? Terus sok ceritain. Sini di bawah saya. Semakin curiga semakin ya. Nah, jadi harus dibikin nyaman dia karena orang yang curiga tuh lagi tidak nyaman dengan dirinya. Saya tidak nyaman dengan kamu, saya tidak nyaman dengan diri saya. Akhirnya ekspresinya saya jadi membatasi diri. Jadi membatasi diri, menarik diri. Kayaknya kamu ngapain sih tuh? Gitu. Kalau sebaliknya, misalkan ketika kita berada di sisi kita yang mempunyai rasa curiga berlebihan, istighfar lagi. Oke. Nah itu makanya itu kan salah satu cara. Kalau di psikologi itu udah sakit jiwa masuknya, udah mental, udah termasuk paranoid itu udah mental disorder. Kalau di agama itu berarti sudah kotor hati. Kalau balik ke agama, gunakan ke agama, berarti obatnya apa? Istighfar. Berarti kita sudah tidak. Nah kayak misalkan jagalah hati gitu kan kata Arin, jagalah hati, jangan kau kotori. Nah kotori dengan cara mencuriga itu udah mengkotorin.
Padahal misalkan kayak Koko datang ke saya, "Ce, aku mau ini dong main ke rumah Cece." "Ngapain sih Kang Koko? Ngapain ke rumah?" Padahal Kang Koko mau ngasih uang. Iya. Atau mau ngasih buah-buahan. Jadi kadang lu istighfar lah kalian. Kadang ini Ce, itu juga masalahnya orang juga takutnya jangan salah persepsi. Salah persepsi di sini dengan ada kosakata nama curiga, ya. Jadi kadang hal yang wajar gitu ketika ada orang asing yang datang ada rasa curiga, makanya karena untuk waspada itu namanya waspada. Bukan curiga kan orang umum itu kan membahasakannya umum seperti simpel kayak dia mah pemarah dia mah tukang dia mah tukang marah. Berarti kata curiga dia mah emosian padahal emosi itu di semua orang punya emosi. Emosi ada positif ada negatif. Nah kalau yang marah berkepanjangan terus dia ngomongnya nggak benar itu kan emosi negatif. Kalau dia misalnya saya sayang sama kamu, saya marah pun ngomongnya bahasanya positif itu pun emosi. Nah sama kayak gini, patutlah curiga pada orang baru, bukan, waspadalah. Oke, berarti kita harus memisahkan antara kata curiga dan hati-hati. Bukan karena curiga baru kita waspada. Beda. Istighfar lah kalian. Kenapa kan kita juga menghadirkan pakarnya di sini. Jadi kita selama ini jangan sampai terjebak. Biar kalian istighfar. Salah penggunaan istilah aja. Sebenarnya di umum tuh lebih karena pemakaian istilah kurang pas makanya. Jadi dia mah emosian. Pas saya tanya emosian kayak gimana, ya dia mah emosi yang dikit-dikit budak, yang kan jangan cari orang emosi. Ya, terima kasih Cedek, saya sudah lewat hidayah. Semoga. Oke, jadi artinya kita harus aja yang saya bilang tadi curiga, waspada, hati-hati. Itu berbeda makna berarti. Betul. Waspada kalau hati-hati waspada kayaknya harus. Take sama waspada habis sama. Take sama waspada beda. Curiga itu memang harus jauh-jauhan. Karena kalau kita nanti terus-terusan memegang curiga, jangankan kita punya teman, kita dengan diri kita pun nggak nyaman. Orang contoh aja orang curiga ya. Ngelihat ada yang baru, nggak usah jauh-jauh lah. Curiga pada saat ada corona, orang ada jatuh di jalan, curiga nih kayaknya corona. Dijauhin. Udah tahu jatuh. Dijauhin, kabur. Karena curiga. Padahal kita belum tahu dia bukan corona, mungkin dia pusing, hipertensi apa tiba-tiba. Tapi karena curiga ini terbawa situasi corona, akhirnya menyamakan. Efeknya negatifnya kita bersikap menjadi irasional gitu. Berarti dalam ruang lingkup kehidupan dan kondisi bahwa nama curiga itu memang negatif ya, tapi di sisi lain mungkin harus ada kewaspadaan. Nah, itu kan waspada sama hati-hati Mbak. Iya, itu kan lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. Istighfar lah. Jadi kesimpulannya hari ini tentang curiga. Jadi sis kembali kondisi apapun, sejelek apapun situasi kita, lingkungan kita sejelek apapun berilah respon yang positif. Jangan pernah menganggap sesuatu hal itu negatif sehingga kita bereflek action yang negatif yang membuat diri kita menjadi tidak bahagia. Terima kasih sekali, saya bahagia. Kita mah tenang. Istighfar. Saya mah takut gila ya. Makanya kan jadi istighfar, ada hikmahnya. Dapat hidayah. Terima kasih ya sudah memberikan hidayah. Karena yang tumbennya baru hari ini ya. Karena di sini saya harus pasrah mengalah. Tapi Pada episode ini saya mengalah. Tapi ada esensi yang diterima bahwa curiga dan waspada itu dua hal yang berbeda yang kita pegang ya. Oke. Terima kasih Brosis sudah menonton ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Amin. Kalian semua. Sampai jumpa di debat usia episode berikutnya. Sampai jumpa. Jangan kasih Leo.